dan bagaimana hijrah itu. Dan selanjutnya Quran memberikan sebuah isyarat ya, bahwa setelah berhijrah itu selanjutnya kita harus berjihad ya. Nah, apa itu jihad? Ini yang akan kita ungkap dan sama-sama kita pelajari pada malam hari ini ya. Nah, bagi yang sudah dapat materinya ya, khususnya ikhwan yang di malam Selasa dan malam Sabtu ya, kita dalam rangka murojaah memperdalam kembali sekaligus menyegarkan lah ya, menyegarkan pemahaman kita terkait bab jihad ini. Oke, baik, ini ilustrasinya ya. Ketika kita berbicara jihad ya, ini selalu secara umum dikaitkan dengan peristiwa peperangan ya. Bahkan dalam sejarah banyak ya contoh-contoh peperangan yang pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Namun yang ingin kita lihat secara esensial ya, apa sebenarnya jihad itu? Apakah memang jihad itu identik dengan perang atau bagaimana? Makanya kita ilustrasikan ini gambarnya, Pak. Ada yang tahu gambar apa ini? Ya, ini yang di depan ini Khalid bin Walid ya. Salah seorang sahabat Rasul yang ditugaskan sebagai panglima perang ya. Kalau bahasanya itu Amirul Jihad ya. Beliau yang memimpin jihad di zaman Rasul. Dulunya beliau ini jahiliyah. Bahkan pada saat perang Uhud ya, beliau masih memerangi Rasulullah dan para sahabat. Tapi setelah perang Uhud, akhirnya beliau mulai mencari kebenaran. Jadi secara profesi dia tetap Pak sebagai panglima. Cuma dulu dia memperjuangkan jahiliyah, akhirnya dia memperjuangkan Islam. Bahkan dia dikasih gelar atau julukan Saifullah, ya ini pedang Allah. Tapi uniknya beliau meninggal di atas pembaringan, bukan di medan perang. Nah, maka oleh karena itu ya Pak, kita akan melihat apa dan bagaimana sebenarnya pengertian atau definisi dari jihad itu sendiri ya. Seperti biasa, untuk sama-sama bisa memahami sebuah istilah, tentu yang harus kita lihat adalah dari mana asal-usul istilah itu. Walaupun mungkin istilah jihad ini juga sebenarnya merupakan salah satu istilah yang cukup familiar bagi kita Pak di kalangan umat Islam ya. Bahkan seperti yang kita katakan tadi ya, jihad itu selalu diidentikan dengan perang. Nah, ternyata kalau kita perhatikan secara etimologi ya, atau menurut lugah, secara kaidah bahasa Arab, yang disebut jihad itu berasal dari kata dasar jahada ya. Jahada yujahidu jihadan. Ini dia. Yang mana salah satu makna jihad itu dalam kamus bahasa Arab yakni jadda, yang artinya adalah bersungguh-sungguh ya, atau serius. Ini dia. Makanya ada ungkapan ya dalam pepatah Arab, man jadda wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti mendapat atau pasti berhasil. Jadi ketika kita melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh, dengan serius, dengan tekun, berarti secara kaidah bahasa Arab itu artinya kita sedang berjihad. Nah, kemudian yang kedua, jihad itu juga mengandung makna ta'iba atau ta'aba, yang artinya adalah bekerja keras. Jadi menunjukkan sebuah upaya yang kita lakukan bukan hanya sekedar sungguh-sungguh, tapi bagaimana yang kita lakukan itu dengan sekuat tenaga Pak. Makanya istilahnya ta'iba, bekerja keras. Bahkan di masyarakat kita ada istilah banting tulang Pak. Ya kan? Gimana itu banting tulang? Ya, itu hanya sebuah kiasan, ungkapan menunjukkan bahwa seseorang itu sedang melakukan pekerjaan itu dengan sungguh-sungguh, dengan sekuat tenaga, dengan semaksimalnya. Nah, kemudian yang ketiga, jihad itu juga bermakna badala wus'ahu, yang artinya mencurahkan atau mengerahkan segala kemampuan ya, atau potensi. Jadi ketika kita benar-benar mencurahkan, mengerahkan dan menggerakkan segala potensi dan kemampuan yang kita miliki dalam kehidupan dunia ini, nah secara kaidah bahasa itu artinya kita sedang berjihad. Kemudian yang terakhir, yang keempat, kita dapat melihat juga bahwa secara bahasa jihad itu mengandung pengertian diddu kusala, lawan dari kata malas. Lawan malas berarti apa itu?
Ya, rajin, giat. Nah, ini dia. Jadi ketika kita melakukan sesuatu itu dengan giat, ya, dengan rajin, berarti itu sebenarnya kita sedang berjihad. Nah, ini secara bahasa. Jadi setidaknya kita dapat memahami bahwa jihad itu adalah kesungguhan, kerja keras, ya, pengerahan segenap potensi yang kita miliki, kemudian kita tidak bermalas-malasan. Nah, selanjutnya mau kita lihat apa sebenarnya yang mau kita lakukan dengan kerja keras ini, Pak. Kita mau mengerjakan apa sebenarnya sehingga kita disebut sebagai mujahid dalam pandangan Allah. Ini dia. Karena kalau kita bicara dalam konteks dunia, jangankan perkara yang positif, perkara yang negatif saja banyak manusia yang melakukannya dengan sungguh-sungguh. Kita contohkan maling, Pak. Kalau nggak sungguh-sungguh dia gimana? Iya, ketangkap. Nah, artinya untuk maksiat saja orang sungguh-sungguh, Pak. Nah, maka ini mau kita lihat apa sebenarnya yang dimaksud jihad dalam pandangan Allah dan Rasulnya, atau siapa yang dimaksud sebagai mujahidin dalam pandangan Al-Quran. Nah, ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, salah satu dalilnya Quran surah Al-Furqan, surah ke-25 ayat ke-52. Baik, mari kita perhatikan dan simak sama-sama ayatnya, Pak. Surah ke-25 ayat 52, ya. Salah satu ayat yang dapat kita pahami sebagai sebuah definisi, ya, atau pengertian dari kata jihad itu. Baik, silakan bagi yang sudah ketemu ayatnya. Ya, Pak, ya. Maka janganlah engkau taati orang-orang kafir dan berjuanglah terhadap mereka dengan Al-Quran dengan semangat perjuangan yang besar. Ya, fala tuti'il kafirin, dan janganlah kamu taati orang-orang yang ingkar itu, kata Allah. Jangan kamu ikuti kemauan orang-orang kafir. Wajahidhum bihi, dan berjihadlah kamu dengan Al-Quran itu dengan jihad yang besar, Pak. Ya, perhatikan bahasanya. Allah mengaitkan dan menghubungkan kata jihad itu bil Quran. Ya. Artinya apa? Kesungguhan, kerja keras, serta kemampuan dan potensi yang kita curahkan itu semata-mata dalam rangka melaksanakan Al-Quran, Pak. Di situ dia kata kuncinya. Jadi bukan dalam hal yang lain, ya. Apalagi dalam perkara kebatilan atau maksiat, tidak. Jadi kesungguhan, kerja keras, ya, dan perjuangan yang kita lakukan itu dalam rangka bagaimana bisa melaksanakan aturan Allah. Itu dikatakan jihad itu. Makanya Allah katakan fala tuti'il kafirin. Jangan kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang membangkang itu. Orang-orang yang melanggar dan mengingkari aturan Allah, kemudian berjuanglah kamu terhadap mereka. Artinya terhadap kekafiran tadi dengan apa? Bil Quran, bihi. Dengan ayat-ayat Allah, dengan aturan-aturan Allah, jihad dan kabiro. Dan harus dengan perjuangan yang besar. Kalau dikatakan perjuangan yang besar, wujudnya seperti apa itu, Pak? Kayak mana lah yang dikatakan perjuangan yang besar? Berapi-api. Ya, kalau dulu kita sering mendengar istilah perjuangan 45. Bahkan ada masjidnya, Pak. Masjid Juang 45. Nah, di Jalan Ayam Yamin juga itu. Nah, apa maksudnya perjuangan 45 itu? Ungkapan itu mengandung pengertian apa nih? Ya, berjuang sampai mati. Bahkan sampai ada istilah sampai titik darah penghabisan, ya kan? Artinya semaksimal mungkin. Makanya bahasanya kabiron, Pak. Kabiron ini asal kata akbar, kabir, besar. Jadi nggak perjuangan yang remeh-temeh gitu. Bukan perjuangan yang kecil. Artinya perjuangan yang berapi-api, Pak. Penuh semangat, penuh optimisme dan keyakinan. Jadi kalau kita kaitkan dalam konteks kehidupan kita berjamaah, Pak, ya sungguh-sungguh kita berjamaah. Jangan main-main. Jangan menunjukkan sikap malas. Ya contohnya kehadiran. Gimana, Pak? Berarti kalau kita pahami ayat ini. Iya. Mau hujan, mau badai sekalipun, ya kan?
Bagaimana kita berupaya mencari solusi untuk bisa melaksanakan aturan Allah itu, kode etik majelis itu. Nah itu jihad itu, Pak. Nah ini dia. Tergambar ya, Pak. Jadi wajahidhum bihi jihadan kabira, dan berjuanglah kamu melaksanakan Al-Qur'an itu dengan perjuangan 45. Dengan perjuangan yang besar, perjuangan yang dahsyat. Nah, ini dia. Nah, Rasulullah SAW juga menegaskan dalam salah satu ungkapannya bahwa yang dikatakan jihad itu adalah berjuang dalam rangka menegakkan din Allah. Al-mujahid man jahada nafsahu fi ta'atillah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tabrani, nomor hadis 18 dan 309 ya. Di mana Rasulullah SAW menyatakan kepada kita bahwa yang dikatakan sebagai pejuang ya, atau istilah umumnya pahlawan adalah orang yang berjuang dalam rangka mentaati Allah, Pak. Jadi ketika kita malam hari ini ya bersungguh-sungguh mencurahkan kemampuan kita dari rumah sehingga akhirnya kita bisa sampai berhadir di majelis ta'lim ini, berarti itu kita sedang berjihad di jalan Allah. Atau contoh lainnya, ketika kita berusaha dengan sungguh-sungguh, bekerja keras, mencari nafkah untuk menghidupi kebutuhan keluarga kita dalam rangka mencari rezeki yang halal dan thayyibah, berarti kita sedang berjihad di jalan Allah. Kenapa? Karena yang dikatakan mujahid, pejuang dalam pandangan Allah dan Rasulnya adalah orang yang dirinya nafsahu senantiasa memperjuangkan, bersungguh-sungguh ya, mengorbankan dirinya dalam rangka untuk melaksanakan aturan-aturan Allah dan Rasulnya fi ta'atillah. Berarti jihad itu dalam rangka beribadah kepada Allah. Karena kalau kita bicara ibadah ini kan cukup kompleks ya, Pak. Ya. Baik secara formal ya kan, seperti sholat 5 waktu ya kan, saum di bulan Ramadan ya, kemudian berbagai macam aktivitas dunia lain ya. Nah jadi semua itu, Pak ya. Jadi jihad ini luas dia dalam pandangan Allah dan Rasulnya ya. Jadi bukan hanya sekedar sesuatu yang identik dengan pedang atau perang, Pak. Tidak. Itu hanya salah satu yang dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat dulu. Tapi secara esensi, ya, secara prinsip dasar, jihad itu adalah apapun upaya yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan perjuangan, ya, dalam rangka bagaimana supaya sistem Allah itu bisa berjalan dalam kehidupan kita. Ya minimal dalam kehidupan rumah tangga, Pak. Berjuang kita. Bagaimana sebagai seorang suami kita berusaha keras untuk memberikan nafkah kepada istri kita, nafkah yang halalan, thayyibah. Atau bagaimana kita mendidik anak dan istri kita dengan pemahaman terkait ayat-ayat Allah itu dengan benar. Nah hari ini yang kita lihat mulai hilang kan itu, Pak. Banyak orang tua nggak peduli dengan pendidikan anaknya, ya kan? Bahkan hanya sebagian besar orang tua peduli hanya sebatas pendidikan dunia formal, masalah agama, masalah din nggak peduli. Bahkan maaf katanya masih ada sampai hari ini ya, di kalangan generasi muda kita yang belum bisa dan belum pandai baca Iqra, Pak, bukan Quran, Iqra. Masih banyak yang belum. Nah, berarti kan tidak ada kesungguhan dalam melaksanakan Quran itu, dalam menjalankan perintah Allah. Makanya Allah dan Rasulnya menegaskan bahwa yang dikatakan berjihad itu adalah ketika setiap orang ya, nafsahu berjuang dengan dirinya semata-mata dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga dapat kita simpulkan ya, Pak, bahwa pengertian jihad itu adalah perjuangan dan pengorbanan yang kita lakukan dalam rangka menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Atau bahasa lainnya sikap militansi, Pak. Militan. Jadi nggak mental cengeng. Jihad begitu, Pak. Bahkan kalau kita baca sejarah itu, Pak, luar biasa perjuangan para sahabat dulu, termasuk Bilal bin Rabah ya. Mungkin hampir rata-rata kita tidak pernah baca lah kisahnya. Bagaimana kesungguhan kerja keras beliau dalam mempertahankan keimanan di dalam dirinya, walaupun dizolimi, diintimidasi.
tidak menyurutkan langkahnya untuk maju terus dalam rangka menegakkan aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka oleh karena itu dari pengertian ini, Pak, kita dapat mengambil sebuah catatan juga bahwa ketika kita berjuang ataupun berkorban, ya, mencurahkan segenap kemampuan kita, sekuat tenaga kita, tentu memang terkadang kita merasa ada satu kondisi yang bisa kita katakan letih, capek, atau bahkan sakit di dalam berjuang. Tapi apa kata Allah? Allah memberikan sebuah petunjuk kepada kita di dalam Quran surah An-Nisa ayat 104 sebagai sebuah motivasi. Baik, mari sama-sama kita perhatikan ayatnya, Pak. Ini sebagai junto ayat ya. Quran surah An-Nisa surah keempat ayat 104 ya. Yang memberikan sebuah motivasi kepada kita bahwa dalam berjihad itu terkadang memang kita diuji, Pak. Ya. Oke, baik ya, kita bacakan ayatnya. Wala tahinu fi ibtigha'il qaum itakunu ta'lamun fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun wa kana Allahu aliman hakima. Wahai Muhammad, wahai Nabi, kata Allah, janganlah kamu bersikap lemah dalam mengejar mereka, yakni musuhmu. Jika kamu menderita kesakitan atau luka dan sebagainya macamnya, maka sesungguhnya mereka pun menderita kesakitan yang sama sebagaimana yang kamu derita. Sedangkan kamu mengharap daripada Allah apa yang tidak mereka harapkan, dan Allah Maha Tahu lagi Maha Bijaksana. Artinya Pak, ayat ini memberikan sebuah motivasi, Pak, kepada Rasulullah dan para sahabat. Kalaupun Rasulullah mengalami sakit, letih, capek, ya, bahkan mungkin jenuh dalam berjuang, sebenarnya orang-orang jahiliyah, orang-orang kafir juga mengalami hal yang sama. Itu yang kita contohkan tadi, Pak. Ya. Tengoklah kayak Bandar Sabu, Agen Sabu, Pak. Mereka berjuang kan? Berjuang. Tentunya mereka juga mengalami hal yang sama dalam berjuang. Tapi apa kata Allah? Kamu punya harapan yang mereka orang-orang jahiliyah dan orang-orang kafir itu tidak punya. Apa harapan kita, Pak? Jannah, kan itu. Jadi itu yang menjadi motivasi kita, Pak. Ada goal yang mau kita capai dengan perjuangan itu. Ya sama kalau kayak kita kaitkan dengan perjuangan para pahlawan dulu, Pak. Apa harapannya, Pak? Goalnya merdeka, kan begitu. Jadi bagaimana mereka bisa menjalani kehidupan yang bebas tanpa dibelenggu oleh cengkeraman penjajah. Jadi rasa capek, rasa letih, rasa sakit, ya, dalam berjuang itu hal yang biasa, Pak. Tapi kita punya sebuah motivasi dan optimisme, ya, kita bangun di dalam diri kita, bagaimana supaya kita tetap bisa semangat di dalam berjuang, ya. Jadi kalau kita kembali kepada materi kita tadi, Pak, ya. Jadi ini yang bisa kita pahami, ya, bahwa jihad itu adalah perjuangan dan pengorbanan yang kita lakukan dalam rangka menegakkan kalimat Allah, ya, menegakkan kalam Allah. Baik, sampai di sini kira-kira bisa dipahami. Karena ayat inilah kedepannya yang akan menjadi alat ukur, Pak, bagi kita dalam berjamaah ini. Artinya nanti sendiri kita bisa mengevaluasi, ya. Dalam proses perjalanan jamaah ini, ya, kita kan nggak sehari 2 hari, Pak, nggak seminggu 2 minggu, bertahun-tahun kita akan terus berkomitmen dalam berjamaah ini. Nah, maka akan diuji jihad kita itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terbukti atau tidak bahwa kita tetap bersungguh-sungguh, tetap bekerja keras di dalam menjalankan Al-Quran dan Sunnah Rasul ini, ya. Baik, kita lanjut yang berikutnya, landasan, ya, atau kaidah. Jadi kalau tadi pengertian, ya. Jadi setelah kita memahami pengertian itu, selanjutnya kita melihat apa yang menjadi dasar perintah kita untuk berjihad atau berjuang melaksanakan Al-Quran itu, ya.
Tentunya berarti ini menunjukkan ayat perintah, ya. Sama seperti perintah sholat. Aqimus sholat wa atuz zakat. Tegakkan sholat dan tunaikan zakat, kata Allah. Berarti itu landasannya. Kenapa kita sholat? Karena ada dasar perintahnya. Nah, kenapa kita harus berjuang, Pak, melaksanakan Quran ini? Baik dalam konteks memahami, mengamalkan, apalagi mendakwakannya. Ternyata memang ada perintahnya dari Allah. Itu yang Allah nyatakan dalam Quran surah Al-Hajj, surah ke-22 ayat 78. Mari sama-sama kita simak dan perhatikan kembali, ya. Salah satu penjelasan Allah yang menyuruh dan menginstruksikan kita untuk benar-benar berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik, itu ayat terakhir ya, Pak. Wajahidu fillahi haqqa jihadi. Dan berjihadlah kamu semua di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Perhatikan, Pak. Kalau tadi sebelumnya jihad yang kabirah, dengan jihad yang besar. Kalau ini Allah katakan dengan jihad yang sebenar-benarnya. Artinya nggak palsu jihadnya, Pak. Nggak main-main. Wa jitabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Karena dia sekali-kali, ya, tidak menjadikan untuk kamu dalam perkara agama itu suatu kesempitan. Millata abikum Ibrahim, maka ikutilah milah orang tuamu, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam. Huwa sammakumul muslimin min qablu. Dan Allah, dia telah menamakan dan menyebut kalian semua sebagai orang-orang muslim sejak dulu. Wa fi hadza liyakuna ar-rasul syahidan 'alaikum wa takunu syuhada 'alan nas. Faqimus shalat wa atuz zakat wa'tasimu billahi huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir, kata Allah. Dan begitu pula dalam Al-Qur'an ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka tegakkan salat, tunaikan zakat, dan berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah, karena dia Allah pelindungmu dan dialah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong, kata Allah. Jadi ayatnya agak panjang ini, Pak, ya. Tapi yang mau kita ambil sebagai stressing pointnya di sini adalah wajahidu fillahi haqqa jihadi. Dan berjuanglah kamu di jalan Allah dengan perjuangan yang sebenar-benarnya. Ya. Jadi Allah gunakan istilah haqqa jihadi, Pak. Sama dengan bab ratil Quran yang sebelumnya. Haqqa tilawati. Ya. Bacalah Al-Quran itu dengan sebenar-benar bacaan, ya. Dengan bacaan yang sesungguhnya, ya. Kalau dalam bahasa kita, Pak, kalau dikatakan yang sebenar-benarnya, berarti maksudnya apa? Saya benar-benar serius ini. Maksudnya apa? Serius sekali lah, ya. Jadi kalau berjuang dengan sebenar-benar perjuangan, berarti kan dia menunjukkan, ya, semaksimal apapun yang kita miliki itu benar-benar akan kita pergunakan dalam rangka melaksanakan perintah Allah. Makanya nggak main-main pada dalam beragama ini. Nggak seperti pemahaman kebanyakan orang seolah-olah beragama ini instan. Ya. Pokoknya mengucapkan kalimat syahadat, nanti meninggal dibacakan tahtim tahlil, aman masuk surga. Nggak begitu. Artinya dalam menjalankan din Allah ini dibutuhkan perjuangan dan pengorbanan. Jadi memang harus dengan kesungguhan. Termasuk kita, Pak, malam ini. Kalau nggak sungguh-sungguh nggak akan sampai ke sini, Pak. Iya. Makanya udah banyak contohnya. Kalau nggak sungguh-sungguh nggak akan lanjut, Pak. Karena nggak ada kerja keras di situ. Memang nampak sepele pertemuannya kan. Apa yang kita korbankan, Pak, sehingga bisa ada di sini? Waktu, keluarga, ya kan? Minyak korban nggak? Minyak, ya kan? Kalau hitung-hitungan nama minyak nggak akan sampai dia, Pak. Tapi kalaupun kita sadari, kita muhasabah dan renungi perjuangan yang kita lakukan saat sekarang ini dalam rangka menegakkan hukum Allah,
itu belum sebanding dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Nah, jadi ini yang harus menjadi sebuah motivasi dalam diri kita, Pak. Ya. Bahwa Allah menyuruh kita semua, ya, apapun kapasitas kita, ya. Jadi kan masing-masing sudah mengungkap, ya, namanya, ya kan, kemudian profesinya. Nah, berjuanglah kita, Pak, dengan itu, ya. Sesuai dengan kemampuan kita. Apa upaya dan kontribusi yang bisa kita lakukan supaya hukum Allah itu benar-benar berjalan dalam kehidupan kita, Pak. Ini dia, haqqa jihad. Nah, bahkan ditegaskan kembali, ya, oleh Allah dalam Quran surah At-Taubah, surah ke-9 ayat 38, yang menjadi sebuah dalil dan dasar bagi kita bahwa ketika Allah memerintahkan kita untuk berjihad di jalan Allah, maka jangan sampai kita merasa berat, kata Allah. Baik, dapat ayatnya? Silakan yang sudah ketemu boleh dibacakan. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, mengapa apabila dikatakan kepada kamu, berangkatlah untuk berperang di jalan Allah, kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu? Apakah kamu lebih menyenangi kehidupan di dunia daripada kehidupan di akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia ini dibandingkan dengan kehidupan di akhirat hanyalah sedikit. Jelas ya, Pak? Malakum idza qila lakum. Kenapa kalian ini, kata Allah? Idza qila lakum infiru fi sabilillah. Kalau kalian disuruh untuk berjihad di jalan Allah, berjuang di jalan Allah, berjuang melaksanakan perintah-perintah Allah, atau qaltum ilal ard, kalian merasa berat dan ingin tetap tinggal di rumah. Nah, itu maksudnya apa itu? Ya, kalau kita kaitkan dalam konteks menjalankan kegiatan berjamaah inilah, cuman itu. Ya, tidak ada sedikit pun partisipasi dan kontribusi bagaimana caranya supaya kehidupan berjamaah ini bisa berjalan dengan maksimal. Ya. Jadi dia lebih merasa nyaman berpangku tangan, Pak, nggak mau berjuang. Ya. Pokoknya jadi penonton aja lah. Nah, itu terjadi di zaman Rasul. Ya. 13 tahun Rasulullah memperjuangkan Al-Quran itu, memperjuangkan Islam, ya. Nah, di antara sebagiannya hanya menonton, Pak. Udah ketika Rasulullah meraih kemenangan, baru mereka ikut berbondong-bondong. Makanya turun surah yang terakhir itu. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhulu fi dinillahi afwaja. Ketika pertolongan dan kemenangan telah datang, kata Allah, kamu saksikan mereka berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah. Atau bahasa umumnya numpang menang, Pak. Waktu berjuang, waktu sakit, mereka cuma berpangku tangan. Udahlah, itu kan urusan Rasul. Biar aja dia yang menyelesaikan. Pas Rasul meraih kemenangan, pertolongan dari Allah, oh, kita sama-sama muslim. Nah, nggak bisa, Pak. Jadi ketika kita sudah sama-sama memahami bab insan, bab dinul Islam, ya, bab jamaah dan seterusnya, itu harusnya menjadi sebuah paradigma berpikir, ya, menjadi sebuah mindset bagi kita bagaimana memperjuangkan semua teori-teori tadi sehingga bisa kita aplikasikan dalam kehidupan dunia kita, Pak. Terkhususnya dalam konteks berjamaah ini. Bagaimana kita semua memang berperan sebagai khalifah. Kita semua sebagai pelaksana amanah, pelaksana risalah. Makanya jangan sampai ketika kita disuruh berjihad, kata Allah, berjuang di jalan Allah dengan segenap kemampuan dan kapasitas yang kita miliki,
Attaqaltum ilal ard. Kita malah tetap standby di posisi nyaman kita, Pak, di zona nyaman kita. Kita nggak mau bergerak. Araditum bil hayatid dunya, apakah kalian lebih ridho dengan kehidupan dunia dibanding kehidupan akhirat, kata Allah. Padahal kesenangan hidup di dunia hanya qalil, sedikit, ya kan, Pak? Sebentar, sedikit, ya kan? Paling berapa lama, Pak, kita di dunia? Oh, udah mantap kali tuh, Pak. Ya kan? Kalau udah bisa sampai 70, udah hebat kali ya. Sekarang rata-rata kalau kita dengar pengumuman di masjid, berapa usia, Pak? 50. Ya kan? Udah hebat kan tuh. Nah, makanya ini motivasi dari Allah sama kita, Pak. Jangan sampai kita terlena dengan kehidupan dunia sehingga kita mengabaikan akhirat, tujuan hidup kita. Kita abaikan aturan dan hukum-hukum Allah itu. Kita campakkan dia. Seolah-olah hukum Allah itu tidak kita butuhkan. Makanya dalam ayat yang lain Allah katakan ar-ra'ahu istaghna. Manusia itu sungguh melampaui batas. Kenapa? Karena merasa dirinya serba cukup, enggak butuh sama Allah. Nah, ini kan fenomena yang kita saksikan. Seolah-olah banyak hari ini manusia yang enggak butuh dengan Quran, enggak peduli dengan syariat Allah. Kenapa? Karena dianggap hukum Allah ini enggak mendatangkan fulus. Contohnya ngaji nih, Pak. Kalau pulang ngaji dapat fulus minimal yang warna biru lah. Kira-kira gimana, Pak? Oh, pasti semua mau berjihad, Pak. Ya kan? Kalau bisa jalan kaki pun ditempuh. Kan gitu kan? Jelas. Hah? Jelas. Iya. Jelas dia. Tapi itu tadi karena sifatnya ghaib, ya kan? In ajriya illa 'ala Allah, kata Nabi. Upahku itu hanya dari Allah. Dari Allah. Nah, ini yang buat manusia itu berat, kata Allah. Asaqaltum ilal ard. Akhirnya mereka merasa berat untuk berjihad di jalan Allah. Kenapa? Karena mereka merasa lebih nyaman dan lebih puas dengan kehidupan dunia tadi. Baik, jadi ini dua dalil, Pak, ya, yang menggambarkan kepada kita tentang kaidah, ya, landasan atau dasar kenapa kita harus berjihad. Jadi jihad ini fardu ain, Pak. Kita semua wajib berjihad, bukan fardu kifayah. Bukan diwakilkan hanya orang-orang tertentu saja. Udahlah, berjamaah itu kan urusan Pak Sab. Biar aja Pak Sab yang ngurus itu. Kita nggak perlu ikut campur. Nah, itu namanya fardu kifayah. Tapi jihad ini tanggung jawab kita semua. Artinya Pak, bagaimana kita semua berupaya supaya Quran ini benar-benar bisa kita sosialisasikan dalam kehidupan bermasyarakat kita, Pak. Karena konsekuensinya dua cuma. Kalau bukan kebenaran yang tampil dalam kehidupan masyarakat, pasti sebaliknya adalah kebatilan. Dan itu yang kita saksikan hari ini, Pak. Berbagai macam jenis kebatilan sudah ada, ya kan? Bahkan yang viral kemarin, Pak, ada yang pernah baca Instagram kemarin, kasus LGBT yang mengadopsi 2 anak, ya kan? Tapi akhirnya kedua anak itu jadi pelampiasan nafsu mereka. Kan luar biasa nih, Pak. LGBT tapi ngadopsi anak, kan? Di luar nalar. Tapi ya memang begitulah realita kehidupan dunia hari ini, Pak. Dan itu bukan hanya terjadi di luar. Di tengah-tengah kondisi masyarakat kita itu sudah menjamur, Pak. Kalau bahasa kita dulu banci, ya kan? LGBT itu kan bahasa kerennya. Lu bencong, banci. Nah, ini tantangan kita hari ini, Pak, dalam rangka bagaimana supaya kita bisa melaksanakan perintah Allah tadi. Nah, yang berikutnya kita masuk poin ketiga, tujuan atau wajifah, ya. Apa target yang mau kita capai dengan berjihad itu, Pak? Jadi kita bersungguh-sungguh, berjuang, berkorban dengan segenap kemampuan kita dalam rangka melaksanakan aturan, ya, melaksanakan hukum-hukum Allah tadi. Apa finishnya? Apa pencapaian yang mau kita dapatkan? Ini yang Allah ungkap dalam Quran surah At-Taubah surah ke-9 ayat 20. Wajahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan harta dan diri
itu lebih tinggi derajatnya di sisi Allah, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan kemenangan atau keberuntungan. Ya. Perhatikan bahasanya Pak, ulaika humul faizun. Ya. Kalau kalimat yang sering kita dengar itu minal aidin wal faizin, ya kan? Biasanya kapan kita ucapkan Pak? Nanti mau lebaran, ntar lagi. Nah jadi Allah katakan kalau kita benar-benar mau berjihad di jalan Allah, ya, apa yang kita dapatkan? Ulaika humul faizun. Kita akan mendapatkan kemenangan. Kalau dikatakan kemenangan, berarti ada isyarat apa di situ, Pak? Kemenangan. Biasanya menang kalah ini berkaitan dengan apa? Iya, pertandingan, ada kompetisi. Iya kan? Makanya dalam ayat yang lain, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kamu dalam kebajikan, kata Allah. Artinya apa? Memang kita harus berpacu, Pak. Jangan nonton. Misalnya para sahabat ditengok Rasulullah berjuang berdakwah, ya kita pun harus ikut berkontribusi di situ. Makanya ada salah satu ayat yang Allah ceritakan juga di dalam Al-Quran, ketika sebahagian sahabat mau ikut berjuang sama Rasul, tapi mereka nggak punya kendaraan. Akhirnya apa? Mereka kembali dalam keadaan menangis, karena nggak bisa ikut berjihad dan berjuang bersama Rasulullah dalam menegakkan kalimat Allah. Jadi saking segitunya, Pak, ya. Perasaannya yang tercurahkan bagaimana supaya benar-benar bisa ikut berjihad. Kenapa? Karena ada harapan tadi yang mau kita capai. Ulaika humul faizun. Ya, gak usah jauh-jauh, kita contohkan dalam perkara dunia saja, Pak. Apalagi dari kecil kan sudah dibiasakan itu, ya. Kalau ditanya apa cita-citanya, ya Pak. Nah ketika dari awal, dari kecil kita punya cita-cita, Pak, apa biasanya yang muncul untuk mendapatkan cita-cita tadi? Iya, usaha yang maksimal, ya. Bahkan sampai ada orang sekolah ke luar negeri, ya kan? Sampai orang tua menghabiskan hartanya supaya anaknya jadi, ya kan? Bahkan sampai rela dia bekerja di pelosok pedalaman. Kenapa? Ada sebuah harapan, ada kemenangan yang mau diambilnya di masa depan. Nah artinya ini yang menjadi optimisme, Pak, yang harus kita bangun di dalam kesadaran kita itu. Artinya Pak, dengan berjihad kita ingin jadi pemenang dalam pandangan Allah. Nah yang jadi pertanyaannya, pertandingan apa nih yang mau kita menangkan? Kan begitu, Pak. Nah ini ditegaskan kembali dalam Quran surah Ali Imran ayat 142, ya. Mari sama-sama kita perhatikan bahasanya. Am hasibatum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhi najahadu minkum. Apakah kamu menyangka akan masuk surga begitu saja sebelum jelas di antara kamu orang-orang yang beriman dan berjihad di jalan Allah? Jadi seolah-olah Allah ingin memberikan sebuah sindiran, Pak. Jangan kalian merasa bisa masuk surga begitu saja sebelum berjihad di jalan Allah. Nah berarti target dan tujuan kita berjihad itu untuk apa, Pak? Paham? Iya, supaya kita bisa menang, bisa berhasil atau sukses dalam meraih jannah, baik di dunia maupun di akhirah. Kan begitu. Karena itu prestasi yang terbaik. Bagaimana kita secara berjamaah benar-benar bisa berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai cita-cita jamaah itu. Terciptanya sebuah kehidupan jannah. Kita bisa dapatkan kebahagiaan itu, Pak. Jadi tidak lagi hanya sekedar wacana dia, hanya sekedar teori, tapi bagaimana harapan tadi menjadi sebuah kenyataan. Itu yang kalau kita kaitkan tadi dengan perjuangan para pahlawan dulu, Pak. Akhirnya harapan mereka jadi kenyataan nggak? Jadi kenapa? Karena ada jihad di situ. Bahkan sampai digambarkan dalam sejarah itu, Pak, apa yang menjadi kalimat motivasi mereka dalam berjihad? Takbir.
Iya kan? Siapa yang mengumandangkan itu, Pak? Iya. Dengan kalimat takbir menunjukkan apa? Bahwa memang yang menggerakkan perjuangan para pendahulu dulu adalah para ulama. Bahkan dalam naskah pembukaan sendiri tercantum atas berkat rahmat Allah. Kenapa dimotivasi dengan ayat ini? Jadi jangan kamu merasa menyangka kemerdekaan bisa dapat begitu saja. Kalau kamu tidak menunjukkan perjuangan dalam meraih kemerdekaan itu. Nah itu kalau kita cerita dalam konteks dunia. Kemerdekaan itu kan bahasa lain dari kata jannah juga, Pak. Iya kan? Kalau kita ceritanya dalam konteks sekarang. Ya kira-kira kalau zaman sekarang kita masih merdeka nggak? Secara administrasi, kita merdeka. Secara administrasi masih ada naskahnya. Tetapi dalam realita masih banyak yang terintimidasi. Nah kan ini Pak yang menjadi PR kita sebenarnya. Masih banyak yang mau kita benahi dalam kehidupan ini. Dan tentunya itu tidak bisa kita lakukan secara perorangan sendiri, ya kan? Apa buktinya kita masih terjaga, masih tertindas, sabu di mana-mana, ya kan? Perzinahan di mana-mana, maksiat, korupsi, ya kan? Dan kita belum merdeka Pak sebenarnya, ya kan? Nah, untuk bisa mencapai semua itu, kata Allah, ya'lamillahu alladhina jahadu minkum. Buktikan, ya. Dalam pandangan Allah itu, kalau kamu benar-benar berjihad di jalan Allah. Jadi kalau kita contohkan misalkan dalam konteks kita berjamaah nih Pak, anggaplah saya selesai. Kira-kira gimana nasib jamaah nih Pak? Siapa yang mau melanjutkan? Nggak ada yang tunjuk tangan nih. Berarti belum sampai bab jihad ini. Bahkan sampai ada sebuah lirik lagu begitu Pak. Kalau ada 1000 mujahid, ya kan? Aku satu di antaranya. Kalau ada 100 mujahid, akulah satu di antaranya. Kalau ada 10 mujahid, akulah satu di antaranya. Tapi kalau ada 1 orang mujahid, harusnya begitu Pak semangatnya. Jangan ditanya siapa pengganti Pak, julah. Karena lebih senior. Iya berarti itu tadi Pak kesadaran yang mau kita bangun. Surat terbaik. Surat terbaik. Ada ya. Jadi artinya Pak ayat ini memberikan sebuah kesadaran Pak di dalam diri kita bagaimana supaya kita ini bisa menjadi mental pejuang. Am hasibatum, jangan kamu menganggap surga itu menurut angan-anganmu kata Allah, menurut hayalan yang bisa didapatkan secara instan begitu saja. Enggak. Bahwa surga itu hanya bisa didapatkan dengan berjihad di jalan Allah. Ini enggak sholat nggak pernah, ngaji nggak mau, tapi cita-cita mau masuk surga. Nah, ini kata Rasul konyol Pak, konyol. Al-ahmaku man ittaba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'alallahil jannah. Orang yang konyol itu adalah orang yang berharap masuk surga, sementara dalam kehidupan dunia ini dia senantiasa memperturutkan hawa nafsu. Nah ini dia. Jadi dapat kita simpulkan ya, tujuan atau fungsi kita berjihad di jalan Allah adalah supaya sukses atau menang dan berhasil mencapai kehidupan jannah. Jadi supaya kita masuk surga Pak. Jadi kalau diibaratkan surga itu ada pintunya, nah kuncinya itu jihad. Kuncinya itu perjuangan pengorbanan kita dalam rangka melaksanakan perintah-perintah Allah. Nah makanya ini akan terus terevaluasi Pak. Ya minimal setiap pertemuan terbukti nggak jihad itu? Apakah baru kena tantangan angin malam, gugur jihadnya? Ya kan? Langsung gugur di medan perang.
Karena ke depan Pak, makin banyak tantangan kita nih, ya kan? Paling tidak dari dalam dengan dari luar diri kita. Dan itu yang selalu kita hadapi selama ini Pak. Nah makanya kalau kita punya sebuah harapan, sebuah cita-cita tadi yang sama-sama kita pahami adalah kehidupan jannah, ya udah, mari sama-sama kita perjuangkan. Dan inilah sunnah yang sudah dicontohkan oleh semua para rasul sejak dulu Pak, para nabi. Bagaimana perjuangan para nabi dulu, ya. Nabi Ibrahim alaihissalam, gimana perjuangannya Pak? Sampai mau diapakan sama Namrud? Iya. Udahlah kalian bakarkan aja Ibrahim, biar cepat, ya kan? Biar selesai. Ya. Nabi Musa, apalagi, ya kan? Sampai dikejar-kejar Pak, ya kan? Dari Mesir itu. Nabi Isa, ya kan? Nah, ini lebih sadis lagi. Oh, dipasang di tiang gantung, ya kan? Kalau bahasa kita udah matikan aja tuh, cari masalah aja tuh. Sampai begitu Pak perjuangannya. Kita siapa yang ngejar malam ini coba? Hah? Nggak ada yang ngejar kan? Hilang sendiri. Kan gawat. Jadi di mana implementasi dari konsep jihad tadi? Kan begitu Pak. Mereka walaupun sampai berjuang dengan tenaga, bahkan maaf katanya sampai nyawa sekalipun, tidak menyurutkan langkahnya untuk tetap berjuang di atas kalimat Allah itu. Dan memang ini yang harus kita contoh Pak. Karena Allah nyatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada suri tauladan yang baik dalam diri Rasulullah. Jadi kalau Rasulullah berjihadnya sampai titik darah penghabisan, berarti uswahnya gimana Pak? Artinya yang mau kita ikuti, iya sama. Jangan yang dipilih kawinnya aja. Kenapa poligami? Ikut sunnah. Kalau suruh ngaji, ya, suruh dakwah, berjihad, nah, kita kan bukan nabi, beda levelnya. Nah jadi ini Pak, kesadaran yang mau kita bangun. Jadi kita punya goal, punya tujuan dalam berjihad. Atau bahasa lainnya, kita berjamaah ini Pak, ada targetnya, ada. Bukan sekadar kumpul-kumpul saja, tidak. Artinya bagaimana kita semua dengan berbagai macam kapasitas dan potensi yang kita miliki tadi, kehidupan jannah itu bisa terwujud, bisa tercapai dengan baik. Nah yang berikutnya ya, untuk mencapai jannah tadi ya, dengan perjuangan yang kita lakukan, tentu ada alat yang kita gunakan Pak. Ada metode yang harus kita tempuh ya, atau bahasanya thariqah ya, teknis atau cara yang kita lakukan di dalam berjihad Pak. Ini diungkap oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah At-Taubah ya, surah ke-9 ayat 41. Bahwa sederhananya cara yang bisa kita tempuh dalam rangka berjihad di jalan Allah itu ada dua. Yang pertama dengan amwal, dengan harta, dan yang kedua dengan anfus, dengan jiwa atau diri. Infiru khifafan wa thiqalan, kata Allah. Berangkat atau berjihadlah kamu di jalan Allah, baik dalam keadaan ringan maupun dalam keadaan berat. Karena memang dua kondisi ini selalu dialami oleh manusia Pak. Ya. Ringan berarti maksudnya apa itu Pak? Ya waktu kita lapar, kondisi kita sehat, ya. Sarana ada, kendaraan mudah, ya. Maupun dalam keadaan sikolan berat. Bagaimana berat itu? Badan pegal-pegal, ya kan? Cuaca mendukung pula, itu berat. Tapi apa kata Allah? Infiru. Kalau memang sudah waktunya untuk berjihad, berangkatlah kita berjihad. Nah bagaimana dengan kondisi berat dan ringan tadi yang harus kita gunakan supaya kita tetap berjihad? Bi anwalikum wa anfusikum. Dengan dua cara Pak. Dengan menggunakan harta yang kita miliki ataupun kesiapan diri kita, jiwa kita. Jadi dua saja alatnya Pak. Kalau enggak harta, diri kita. Karena ini yang kita miliki, nggak ada yang lain. Kita bisa sampai
ke tempat ini pada malam hari ini karena kita menggunakan dua ini, Pak. Adapun harta kita, Pak, ya, kendaraan, minyak full, ya, full tank. Tapi kalau badan malas, Pak, gimana? Nggak sampai juga. Nah, itu dia. Atau sebaliknya juga, semangat, ya kan? Badan sehat, ya. Tapi kendaraan nggak ada, Pak, dari Ayam Yamin kemarin. Gimana? Bisa nyampe Hah? Iya, kita udah pulang. Jadi dua, Pak, fasilitas atau sarana yang bisa kita pergunakan dalam rangka apa? Berjihad di jalan Allah, ya. Jadi sederhananya, teknisnya dengan harta dan diri, ya. Mana itu kalau kita rundown, ya, kalau kita urai, ya, yang namanya jihad dengan amwal dan anfus tadi, setidaknya ada beberapa poin yang bisa kita pahami, ya. Yang pertama, jihad dengan harta. Mana itu? Quran surah Ali Imran ayat 14, ya. Apa harta yang kita miliki dalam kehidupan dunia ini yang bisa kita pergunakan, yang bisa kita berdayakan untuk berjihad dalam rangka melaksanakan perintah-perintah Allah. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwama wal an'am wal harth. Jadi ada 6, Pak, ya. Yang pertama kata Allah, Pak, minan nisa, wanita-wanita yang kamu miliki, pasangan atau istri kita, Pak. Itu harta kita, Pak. Bahkan sampai ada lagunya kan, harta yang Jadi kita punya pasangan hidup, kita pergunakan, Pak. Termasuk Rasulullah. Siapa yang mensukseskan dakwanya? Khadijah. Habis hartanya untuk berkontribusi dalam rangka memperjuangkan sistem yang dibawa oleh Rasulullah. Jadi harus kita berdayakan. Apa kemampuannya, kapasitasnya. Yang paling tidak, walaupun nggak bisa mensupport, ikut ngaji lah minimal. Kan begitu, Pak. Supaya apa? Supaya persepsinya sama dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Jangan sampai kayak Nabi Nuh, Pak, ya kan? Atau Nabi Lut, ya. Nabi Lut mau menjalankan sistem tapi istrinya nggak mau, itu payah nanti, Pak. Nah kemudian apa? Wal banin, anak keturunan. Itu aset kita, Pak, harta kita, ya. Itu harus kita arahkan supaya bisa sama-sama melaksanakan perintah Allah. Tadi. Kemudian wal qanatiril muqantarah, ya. Harta kekayaan yang banyak dari emas dan perak, ya. Kalau di zaman Nabi, emas dan perak itu dinar dan dirham, digambarkan sebagai uang atau alat tukar, ya. Kalau bahasa kita sekarang duit lah, ya. Jadi kita punya duit, ya, baik online ataupun manual. Kalau sekarang kan udah canggih, Pak. Orang megang duit sekarang udah nggak banyak-banyak di dompet, karena udah pakai HP saja transport. Nah, semua potensi itu harus bisa kita pergunakan dalam rangka menegakkan aturan Allah. Ya. Nah, kemudian apa? Wal khailil musawwama, kuda-kuda pilihan. Ya. Berarti ini gambaran alat transportasi, kendaraan. Ya. Termasuk Utsman bin Affan, Pak, itu terkenal dalam sejarah. Beliau yang membiayai, ya, sarana perang itu, termasuk kendaraan, kuda, unta. Itulah salah satu bentuk perjuangan yang beliau lakukan. Nah, tinggal kembali kepada kita dalam konteks hari ini, Pak, ya. Jadi kendaraan yang kita miliki, ya, itu jangan sampai hanya sekedar kita gunakan hanya untuk apa, Pak? Syahwat kita, ya. Nah, sekedar untuk jalan-jalan, ya kan? Untuk liburan. Tapi bagaimana semua itu bisa kita berdayakan dalam rangka melaksanakan perintah Allah, ya. Bahkan maaf katanya kalau misalkan ada di antara warga kita yang terhambat misalkan nggak bisa ngaji karena nggak ada kendaraan, gimana, Pak? Ya, minimal jemput, maksimal lah kasihkan dia kereta, ya kan? Memang harus begitu, Pak. Itulah berjamaah itu. Cuma kalau kita mikirnya sendiri ya sulit, Pak, ya kan? Tapi coba gotong royong. Anggaplah kereta second berapa sekarang, Pak?
Udah mewah kali tuh. 3 juta ya kan? Kita berapa orang nih? Anggap ini ilustrasi sederhana Pak. Kita berapa orang? 20, iya kan? Nah, kalau 3 juta berarti berapa itu? Bagi 20. Macam biar limpul Pak, ringan nggak? Ringan. Tapi kalau mikir sendiri 3 juta, berarti ngelawak. Ya. Makanya inna ma'al usri yusra. Kesulitan itu ada kemudahan Pak. Dengan apa? Dengan berjamaah. Jadi memang harus seperti itu mindset kita Pak ya, dalam berjihad di jalan Allah. Jadi wajar kenapa para sahabat itu nggak hitung-hitungan dia Pak. Utsman udah kuwakafkan sumur ini, walaupun itu adalah asetnya Pak, hartanya. Karena motivasinya bukan fulus, ya kan? Tapi semua yang dia kontribusikan itu dalam rangka bentuk bakti dan pengabdiannya kepada Allah. Kenapa? Karena Allah sudah berikan Al-Kausar, nikmat yang sangat banyak, sangat besar. Bahkan sampai Rasulullah pernah menyatakan tidak berkurang harta yang disedekahkan. Artinya orang nggak akan pernah jadi miskin Pak kalau bersedekah. Biasanya yang buat orang miskin itu apa? Iya, bakil, bujudi, itu yang buat miskin. Nggak pernah orang jatuh miskin gara-gara sedekah. Nggak pernah masuk berita lah itu. Jadi nih Pak, kendaraan, kemudian apa? Wal an'am, peternakan ya. Dan sampai sekarang kan ini termasuk salah satu budidaya yang cukup banyak juga dilakukan masyarakat kita ya. Jadi hewan ya. Nah itu semua aset. Kemudian yang terakhir wal hars, sawaladang, perkebunan, properti. Jadi punya sepetak tanah misalkan. Nah gimana supaya sepetak tanah itu bisa diberdayakan? Tidak hanya untuk kepentingan pribadi, tapi kepentingan berjamaah. Nanti Pak. Nah ini kalau kita cerita dalam konteks amwal. Nah yang berikutnya dalam konteks anfus. Ini diungkap dalam Quran surah Al-Isra ya. Surah ke-17 ayat 84. Kul kullu ya'mal ala syakilatihi. Katakanlah wahai Muhammad, setiap orang berbuat menurut syakilahnya ya. Kalau bahasa kita skill, diartikan pembawaan atau talenta, bakat, kemampuan. Nah, kita contohkan kayak Khalid bin Walid tadi, ya kan? Skillnya di mana itu, Pak? Panglima perang, ya kan? Amirul jihad, komando perang. Nah berarti Rasulullah yang menugaskan dia sesuai skillnya, bukan jadi juru masak dia, tapi komando perang, karena memang itu yang terlihat, yang menonjol dari syakilahnya. Nah begitu juga kita Pak dalam berjamaah ini, masing-masing kita sudah diberikan oleh Allah talenta, bakat. Nah berdayakanlah bakat itu. Bagaimana caranya supaya jamaah ini atau Al-Quran dan Sunnah Rasul tadi benar-benar bisa berjalan dan berkembang dalam kehidupan masyarakat kita. Bahkan kalau kita urai ya, paling tidak ada 6 juga deh Pak. Kalau kita cerita diri, jiwa ya. Mana itu termasuk waktu kita ya. Ini kan sebenarnya sesuatu yang sifatnya abstrak Pak. Kalau yang sebelah kanan tadi bentuknya apa nih? Zohir, ini kan nyata, pasangan, anak, keturunan, nampak dia wujudnya. Kalau ini abstrak, waktu, ya kan? Kan nggak terlihat ya Pak. Makanya sampai ada istilah di masyarakat kita, ketika nggak bisa hadir apa katanya? Maaf yang nggak punya waktu. Betul Pak? Nggak ada ya kan? Nggak ada manusia nggak punya waktu, karena waktu itu terus berjalan dia. Jadi seseorang itu bisa melakukan sesuatu atau tidak, itu hanya persoalan prioritas. Nah ini dia. Mana yang lebih diutamakannya? Kan begitu Pak. Jadi berjihad dengan anfus artinya kita berjuang mengorbankan waktu kita Pak. Oke, kita contohkan malam ini. Mungkin dulu sebelum kita ngaji, sebelum berjamaah ya kan, waktu kita di rumah ya kan, atau mungkin di luar, atau mungkin kita lembur di kerjaan ya kan. Tapi karena kebetulan kita sudah punya kesepakatan, sudah ada misa, kita korbankan waktu kita paling tidak 2 jam di pertemuan ini. Nah kemudian apa? Tenaga ya kan? Kita gerakkan langkah kaki kita ya, untuk bisa berhadir di sini. Kemudian
kemudian pikiran, ya, keahlian, kesehatan, ya. Bahkan walaupun kita mesti mengorbankan nyawa kita, nah itu anfus Pak. Ini puncaknya lah ini, ya, yang paling ujung ini Pak. Dan ini yang sudah dibuktikan oleh Rasulullah dan para sahabat, ya. Mereka rela mati demi memperjuangkan kebenaran. Juga dicontohkan oleh para pahlawan dulu Pak, ya. Walaupun mereka nggak bisa merasakan kemerdekaan itu, ya, tahun 45 itu, tapi setidaknya mereka sudah berjuang mengorbankan nyawa mereka untuk anak cucu mereka di masa depan. Nah jadi ini Pak, jadi setidaknya ada dua hal yang bisa kita gunakan sebagai alat kita untuk berjihad, ya. Jadi alat kita berjihad itu bukan pedang, ya. Alat kita berjihad amwal dan anfus. Ini dia. Baik, sampai di sini bisa dipahami Pak? Kalau memang ada pertanyaan kita persilakan. Sebelum kita lanjut, masih ada sedikit lagi. Cukup jelas ya? Baik, yang berikutnya adalah mekanisme atau tahapan kita Pak di dalam berjihad. Nah ini sebenarnya kurang lebih hampir sama dengan bab hijrah yang kemarin, ya. Jadi intinya dia merupakan lanjutan, ya, bahwa hijrah dan jihad itu tidak bisa terpisahkan. Jadi dia merupakan segitiga itu Pak. Iman, hijrah, jihad fisabilillah. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fisabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, artinya yang mereka siap sami'na wa ata'na, kemudian kesiapan mereka dibuktikan dalam bentuk hijrah, meninggalkan berbagai macam kejahiliahan dan kezaliman, lalu selanjutnya mereka memperjuangkan iman dan hijrah tadi. Jadi bisa kita analogikan juga jihad itu berarti sama dengan iman tambah hijrah. Jadi yang mau kita perjuangkan itu apa ya? Keimanan dan hijrah kita di jalan Allah. Bagaimana kita berjuang untuk senantiasa meninggalkan kezaliman, ya. Karena sebenarnya ini termasuk hal yang berat juga Pak, ya. Meninggalkan kemaksiatan yang sudah biasa dilakukan berat nggak Pak? Berat, ya. Nah maka itu yang harus kita jihadkan, kita perjuangkan dengan kerja keras, dengan kesungguhan. Nah kalau semua itu kita lakukan dengan baik, kata Allah, ulaika yarjuna rahmatallah, maka mereka itulah yang akan mendapatkan janji dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka lah yang akan mendapatkan rahmat Allah, yang berarti mendapatkan jannah. Jadi artinya apa yang Allah janjikan bagi kita, kebahagiaan di dunia maupun nanti pada akhirat, ya, itu tidak bisa terlepas dari iman, hijrah dan jihad. Jadi paham dulu aturan, ya. Ketika kita sudah paham aturan, ya, ada sebuah kesadaran yang tertanam di dalam diri kita. Nah kesadaran itulah yang akan memunculkan kita untuk mau berubah, hijrah, move on. Nah kalau sudah melakukan perubahan, jangan spontanitas Pak, ya. Artinya hari ini berubah, besok umat, berubah, besok maksiat. Berarti apa? Nggak ada upaya untuk jihad di situ. Jadi kalau muda memang berubah, ya istiqomah. Bagaimana caranya? Bersungguh-sungguh dengan harta dan diri kita. Jadi pergunakan kedua hal tadi supaya kita tetap bisa melaksanakan perintah Allah itu. Ya, jadi kalau kita turunkan, ya, yang pertama iman, yang kedua hijrah, yang ketiga jihad, baru yang terakhir adalah jannah atau rahmat, ya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, ya. Bahkan kalau kita pinjam bahasa pembukaan tadi, ya, atas berkat rahmat Allah, ya. Apa yang dimaksud rahmat Allah dalam kalimat pembukaan itu Pak? Ada yang tahu? Dalam kalimat pembukaan Undang-Undang 45 itu, atas berkat rahmat Allah. Jadi maksud rahmat Allah di situ apa? Kemerdekaan. Itu Pak. Nah itu semua hanya bisa dicapai dengan 3 ini: iman, hijrah dan jihad. Nah sehingga
kita dapat mengambil catatan Pak, bahwa yang namanya berjihad di jalan Allah ini bukan sehari 2 hari, bukan seminggu 2 minggu, tapi membutuhkan waktu seumur hidup. Nah, karena dia seumur hidup, berarti konsekuensinya cuma 2. Apa itu? Ini ya, sebagai catatan. Jadi dalam menjalani proses jihad hanya ada 2 konsekuensi ya. Apa itu? Ya, kalau kita pinjam bahasa Rasul, iskariman au mutsyahidan ya. Hidup mulia atau mati syahid ya. Kalau bahasa pejuang dulu, merdeka atau mati. Jadi itu penjelasan Rasul sebenarnya itu, moto itu. Kalau nggak merdeka, mati ya kan? Berarti konsekuensinya apa itu Pak? Kita berjihad ini. Menang atau syahid, berarti maksudnya apa itu? Iya, berarti tidak ada kata mundur Pak dalam berjihad. Ustaz izin cuti 2 bulan. Gimana? Cuti setahun. Nggak ngaji-ngaji. Bisa Pak ya? Hah? Gimana? Yang mundur ya. Ya, jadi ayat ini memberikan sebuah motivasi dan semangat kepada kita Pak ya. Artinya apa? Kalau kita sudah berjanji sama Allah ya, bahwa kita akan innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, maka untuk mewujudkan semua itu hanya ada 2 pilihan. Kalau enggak kita berhasil, kita yang selesai. Nah, itu ya. Kalau enggak misinya selesai, kita yang selesai. Ada lagi nih. Iya, mati. Jadi cukup jelas ya. Allah menyebutnya dengan istilah husnayain ya. Quran surah At-Taubah ayat 52 ya. Kita perhatikan ayatnya secara lebih lengkap. Qul hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayin wa nahnu natarabbasu bikum ay yusibukumullahu bi'adzabin min indi aw bi'aidina fatarabbasu inna ma'akum mutarabbisun. Katakanlah, tidak ada yang kamu tunggu-tunggu bagi kami kecuali salah satu dari 2 kebaikan. Apa yang maksud 2 kebaikan itu? Yakni mendapatkan kemenangan atau mati syahid. Bahkan syahid itu adalah bagian dari kemenangan Pak, ya kan? Kalau kita sadari. Makanya banyak dulu para sahabat ya, yang mereka malah semangat dia bisa mati dalam medan perang Pak. Karena manusiawinya, manusia takut mati, tapi dengan semangat konsep jihad tadi, malah mati yang dicari Pak sama mereka. Iya. Digambarkan itu menjadi puncak dari sebuah perjuangan. Kenapa? Mereka tidak hanya sekedar mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, tapi mereka sudah mengorbankan kehidupannya demi Allah. Puncaknya begitu. Bahkan kalau kita studi banding Pak, ini kan kita bicara kebenaran. Untuk kemaksiatan saja orang rela mati nggak? Ya kan? Tengok rampok, begal, taunya dia resikonya, ya kan? Kalau nggak orang mati, dia yang mati. Tapi nggak putus asa dia Pak, tetap begal terus dia ya. Atau tengoklah kalau anak muda tuh ya, organisasi itu udah perang berebut tanah garap ya kan, bacok-bacokan, taunya walaupun itu batil salah, tapi nggak menyurutkan langkahnya. Nah, artinya Pak, untuk kebatilan saja dan kemaksiatan orang rela Pak mengorbankannya nyawanya ya kan. Tengok kasus Sambo ya kan. Nah, kita untuk kebenaran, untuk yang jelas dia masih ragu. Gimana? Pak Jul. Yang la raiba fihi hudan lil muttaqin, jangan ragu. Kalau kita sudah meyakini apa yang kita pahami selama ini adalah sebuah kebenaran, ya jangan ragu lagi. Jadi jangan maju mundur istilahnya Pak, ya kan? Kalau memang mau mundur, ya udah mundur teratur.
Jangan ragu-ragu, atrek aja langsung. Tapi kalau udah prinsip dan keyakinan yang maju, ya maju terus, pantang mundur. Jadi paling tidak dari salah satu dua kebaikan itulah. Makanya Allah sebut dua kebaikan, Pak. Ya kan? Jadi tidak ada yang buruk dalam pandangan Allah. Ya kan? Bahkan maaf katanya, Pak, kalaupun kita misalkan pergi ngaji nih, tahu-tahu selesai di jalan, ketabrak misalkan, itu termasuk keburukan atau kebaikan, Pak? Ya kebaikan. Jadi bukan fenomena matinya ya yang dinilai, tapi langkah kita di dalam menuju perintah Allah tadi. Jangan matinya di masjid, ya kan? Tapi gara-gara nyuri kota impak, ya kan? Matinya di tempat yang bagus, ya kan? Cuma prosesnya batil. Jadi artinya apa? Ayat ini juga memberikan sebuah isyarat kepada kita. Nggak perlu takut dengan kematian, ya kan? Mau kayak manapun kita menghindar, ya kan? Takut mati. Iya. Ya kan? Tengok Rasulullah, ya kan? Walaupun dikejar-kejar, bahkan jadi buronan, nggak takut mati dia, Pak. Kan luar biasa tuh. Cuma ada mental begitu. Ya kan? Tangkap Muhammad 100 ekor unta, ya kan? Sampai dikasih hadiah. Siapa yang dapat? Muhammad hidup-hidup. Ya. Tapi nggak mental cengeng, kan? Kalau sempat Rasul mental cengeng, cemana nasib Islam ini, Pak? Udah nggak sampai sama kita, khatam lah, ya kan? Tamat. Jadi Rasulullah mencontohkan bagaimana proses kita berjuang itu. Jadi sekali layar terkembang, surut kita berpantang. Bahasa Quran itu sebenarnya, ya kan? Iya, Pak ya. Iya. Tapi arahnya harus jelas lah. Layarnya kemana, ya kan? Kalau kita kan jelas layarnya. Sekali layar terkembang, surut berpantang. Mana yang mau kita arungi kehidupan itu kan? Apakah kehidupan zulumat atau kehidupan nur? Tinggal kita yang pilih. Memang sama-sama berlayar ini kan? Di lautan yang luas ini, ya kan? Dan tinggal kita memilih tujuan kita mau kemana? Menuju jannah atau menuju nar. Masing-masing punya pilihan. Nah, jadi itu ya, Pak, sebagai catatan ya, bahwa sederhananya kita dapat memahami dalam berjihad ini kita butuh proses ya. Nah, kemudian hanya ada dua konsekuensi di dalam menjalani proses tadi ya. Baik itu mungkin hanya setahun, bahkan 10 tahun, bahkan bisa jadi bertahun-tahun. Maka ini yang harus kita tanamkan di dalam sanubari kita, di dalam jiwa kita. Kalau kita nggak berhasil meraih jannah, maka setidaknya kita mati dalam keadaan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kita mati dalam rangka menjalankan aturan Allah. Artinya kita mati dalam kondisi berjamaah, Pak. Jangan sampai kita ada niat sedikit pun ya untuk melepaskan diri kita dari ikatan berjamaah. Karena itu udah janji kita sama Allah. Ya, wa'tasimu bihablillahi jami'ah. Udah kita janjikan itu, Pak. Bahkan Rasulullah pernah menyatakan, "Man faraqal jama'ah tsumma mata mitatan jahiliyah." Barang siapa yang melepaskan ketaatannya ya dari Allah dan Rasulnya, kemudian memisahkan diri dari kehidupan berjamaah, lalu dia mati mitatan jahiliyah, maka dia mati dalam kondisi jahil. Kenapa? Nggak ada ikatan lagi sama Allah. Jadi jangan kita anggap janji kita yang kemarin itu, Pak, itu hanya sekedar ritual saja. Walaupun mungkin secara teknis itu kita berjanji, tapi secara esensi pada hakikatnya janji itu adalah kepada Allah. Dan itu akan dimintai pertanggungjawaban, kata Allah. Inna wa'dullahi maf'ulah. Setiap janji yang kita buat kepada Allah akan dimintai pertanggungjawabannya. Nah, maka oleh karena itu sebagai penutup ya, kesimpulan, kita perhatikan Quran surah At-Taubah. Surah ke-9 ayat 24. Ini menjadi kesimpulan ya, dari bab jihad kita pada malam hari ini, Pak. Mari sama-sama kita simak ayatnya. Surah At-Taubah, surah ke-9 ayat 24.
Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabili fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasikin. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, jika bapak-bapakmu, orang-orang tuamu, wa abna'ukum, anak-anak keturunanmu, dan saudara-saudaramu, dan istri-istrimu, ataupun keluargamu, ataupun harta kekayaan yang kamu usahakan, atau perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, ataupun tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai ketimbang Allah dan Rasulnya serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Berarti apa maksudnya ini? Jika semua itu lebih kalian cintai, kata Allah, ketimbang aku, ya, serta berjihad di jalanku, tunggulah, kata Allah. Maksudnya apa itu berarti? Kan ancaman itu, Pak. Ya, coba kita dalam konteks kehidupan dunia misalkan, diancam sama preman, Pak. Tengoklah nanti. Kira-kira gimana, Pak? Ini Allah yang ngancam, Pak, bukan preman. Allah langsung yang menguasai kehidupan manusia ngancam. Fatarabbasu, tunggulah, kata Allah, ya, sampai Allah mendatangkan keputusannya. Apa paling tidak keputusan Allah, Pak? Iya, kan? Itu keputusan yang pasti datang. Silakan aja lah nggak mau berjihad, kata Allah. Atau bahasa sederhana, kapan lah nggak mati deh. Enggak lah. Jelas ya? Berarti maksudnya apa nih, Pak? Yang bisa kita ambil sebagai sebuah kesimpulan. Jika semua tadi, ya, aksesoris dunia tadi, istri, anak, keluarga, saudara, kekayaan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, tempat tinggalmu, rumahmu, apartemenmu, ya, lebih kamu cintai ketimbang Allah dan Rasul serta berjihad di jalannya, berarti harusnya gimana kita dengan jihad? Kalau dari ayat ini, kalau dikatakan yang semua tadi lebih dicintai ketimbang Allah dan Rasulnya, berarti Allah dan Rasulnya jadi nomor berapa? Nomor 2. Nomor satunya apa di situ berarti? Iya, dunia. Nah, harusnya gimana, Pak? Sebagai seorang mukmin, Allah tuh nomor berapa harusnya? Nomor 1. Siap nggak? Nah, ini yang jadi pertanyaannya. Karena ini yang menjadi kesimpulan kita, Pak. Jadi kalau Allah dan Rasulnya serta berjihad di jalannya lebih kita cintai, itu artinya memberikan isyarat kepada kita bahwa Allah dan Rasul itu harus prioritas. Gak ada cerita, Pak. Karena udah Allah ancam nih. Fatarabbasu, tunggu, kata Allah. Allah akan datangkan keputusannya. Ya, tinggal tunggu aja, Pak. Jadwalnya kapan? Kalau mau main-main dengan berjihad di jalan Allah. Kalau dalam kehidupan dunia ini bisa lah, ya kan, berleha-leha, santai-santai, ya kan, mabuk, berjudi, suka-suka silakan. Tapi ingat, kata Allah, akan ada waktunya untuk mempertanggung jawaban kelalaian itu. Ya, berarti dapat kita simpulkan sederhananya, ya, dari bab jihad kita pada malam hari ini, yakni jihad itu harus diutamakan, ya, atau skala prioritas, Pak. Ya, contoh sederhananya sholat lah, kan gitu, Pak. Ketika azan berkumandang, ya, mana yang menjadi skala prioritas, Pak? Panggilan azan atau panggilan atasan? Nah, ini tantangan kita nih, Pak, kalau dalam dunia kerja, ya. Jadi ayat ini memberikan sebuah petunjuk kepada kita, ketika kita beribadah kepada Allah,
maka jadikan ibadah itu sebagai skala prioritas. Dan memang berat Pak, kita akui berat ini. Kenapa? Karena tantangannya ini ya, kita perhatikan dari awal, istri, anak, berarti tantangannya apa itu Pak? Ya sesuatu yang memang betul-betul kita miliki Pak. Nah, itu ya. Sesuatu yang kita cenderung, ya kan? Manusia mana yang nggak mau dengan pasangan? Yang rela begitu saja meninggalkan pasangannya, nggak ada, atau meninggalkan anaknya, nggak ada. Itu secara manusiawi memang kecenderungan manusia. Tapi apa? Jangan sampai kecenderungan terhadap dunia tadi menghambat kita untuk berjihad di jalan Allah. Contohnya mau ngaji Pak, terhalang. Kenapa? Anak minta jalan-jalan. Baik Pak, kamu pulang malam Rabu off kerjaannya kan, minta jalan-jalan ke pasar malam, terbentur sama jadwal ngaji. Gimana Pak Eko? Kalau kita pahami ayat ini, gimana cara mengimplementasikan? Hah? Ganti malam minggu jalan-jalan. Oke, kalau Pak Ilham? Ya jadi sederhananya kitalah yang memanage waktunya Pak, ya kan? Ya kalau misalkan kita ngaji jam 8:30, paling nggak bawa jalan-jalan sejam, ya kan? Habis maghrib. Kan? Kalau contoh kasusnya itu, ya. Belum penghambatnya yang lain tadi. Apa contohnya perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya? Ya ini yang paling sering Pak. Izin Ustaz, kenapa lembur? Kenapa? Kebetulan banyak konsumen. Lagi banyak job. Mana Pak job? Apa yang lagi? Ini contoh ini. Oh iya. Masya Allah. Saya kemarin udah berusaha 3 hari karena hari keduanya di Selasa. Iya. Tolak, nggak jadi nggak ikut. Saya ini kemarin. Skala prioritas ya. Iya. Ternyata ada yang maksud. Nah makanya kenapa Allah gunakan istilah ahabba ilaikum, lebih kamu cintai? Karena memang sejak dulu ini Pak yang menjadi fenomena menghambat manusia dalam berjihad di jalan Allah. Makanya kan kita yang paling mengenal Pak, ya kan, kapasitas kolbu kita. Kita sendiri yang bisa menilai. Nah maka paling tidak ayat ini memberikan sebuah petunjuk dan motivasi kepada kita. Jangan sampai kita mengabaikan Allah. Kenapa? Karena kalau kita renungi secara lebih jauh, semua tadi nggak bisa nolong kita, ya kan? Nggak percaya tes lah, ya. Jadi tes darah Bahkan kata Rasul itu, ketika jenazah diantar ke kuburan, siapa yang ikut Pak? Keluarganya, hartanya, amalnya. Setelah jenazah itu masuk ke liang kubur, siapa yang tetap tinggal? Iya. Artinya yang 2 lagi kemana? Iya Pak. Nggak kan ada istri itu mau dia tinggal di situ, mengaku sehidup semati Pak. Iya dia hidup mati. Betul. Tinggal Pak, nggak ada cerita itu. Orang maaf katanya udah jadi bangkit, ya kan? Dan nggak hidup lagi, tinggal. Artinya gambaran yang dunia tadi itu akan meninggalkan kita semua. Makanya Rasulullah pun memberikan isyarat itu. Bahkan Rasul dinasehatkan sama malaikat Jibril Pak. Ya Muhammad, ya, ahbib masyita. Cintai, sukai apa yang kamu inginkan. Tapi apa? Fa innaka mufariqum bi. Tapi ingat, sesungguhnya kamu akan berpisah dengannya, ya kan? Secinta apapun kita dengan pasangan, dengan anak, dengan harta, semua itu akan tinggal, ya kan? Mau Pajero Sport, Fortuner, nggak ada cerita Pak. Yang ngantar kita pakai apa Pak? Ambulan. Itu pun punya STM, ya kan? Bukan punya kita, punya desa. Fortuner kita nggak masuk kuburan tuh Pak. Rumah kita mewah, tipe 36 misalkan, ya kan? Ada kolamnya, ya kan? Kalau udah masuk itu Pak, TPU tuh apa jadi rumahnya? Ada cerita, ya kan?
Mana bisa lantai granit lagi kan? Lantai tanah, dinding tanah, atapnya pun tanah. Itu pun kalau nggak berair. Kan? Makanya kalau kita renung itu Pak, sebenarnya ya sedih itu Pak. Coba kita berandai-andai lah, ya kan? Seolah-olah masuk di dalam suasana hening tengah malam, ya kan? Kita sendirian di dalam gelap, ya kan? Nggak ada yang bisa nolong Pak, ya kan? Kalau sekarang di dunia kita terkunci di kamar gelap, masih ada yang nolong. Ini siapa yang menolong kita? Siapa yang bisa nolong? Illa man atallaha biqalbin salim. Ya kan? Kualitas kolbu kita yang bisa menyelamatkan nggak ada lagi. Aku nggak bisa berteriak, mana bisa lagi berteriak jadi? Nggak ada yang dengar, ya kan Pak? Kalau di kamar terkunci atau terkurung gelap berteriak masih ada yang nyawa. Nah, jadi ini yang sebenarnya harus kita sadari Pak. Makanya Rasulullah sampai pernah memberikan isyarat, kalaulah kalian tahu apa yang akan dialami jenazah itu, ya kan? Kalian akan berhenti menangisi dia dan kalian mulai menangisi diri kalian sendiri. Itu luar biasa Pak, nasihat Rasul itu, ya kan? Menunjukkan apa? Bagaimana kegelisahan sebenarnya yang akan dihadapi. Ya. Tapi kan itu nggak terpahami selama ini. Kenapa? Karena manusia sudah terlena dengan kehidupan dunia, senang dengan makanan, ya kan? Senang dengan rumah mewah, senang dengan kendaraan mewah, ya kan? Lupa dengan hakikat yang sebenarnya, Pak. Itu. Rumah terakhir kita Pak nggak luas, ya kan? 2 kali 1 Pak, ya kan? Itu pun yang bayar STM pakai uang STM, ya kan Pak? Jadi, artinya ini yang memang harus menjadi motivasi kita Pak, pengingat kita, alarm lah. Karena Rasulullah juga memberikan isyarat sebaik-baik peringatan adalah zikrul maut, mengingat kematian. Itu obat Pak, ya kan? Obat paling mujarab supaya kita bisa mendekat kepada Allah. Karena kalau nggak begitu Pak, kita akan terlena dengan dunia ini. Seolah-olah kita hidup selama lama-lamanya, ya kan? Kan nggak terasa waktu nih Pak. Pagi, siang, sore, malam, tahu-tahu udah mau lebaran lagi, ya kan? Nggak terasa Pak. Perasaan baru kemarin kita silaturahmi, ya kan? Puasa. Sekarang udah mau puasa, udah tambah umur awal, ya kan? Yang hitam udah memutih, ya kan Pak? Yang ketat udah mulai longgar, ya kan? Nah begitu kehidupan itu akan datang keputusan Allah, kata Allah. Ya. Kullu nafsin za'iqatul maut. Itulah keputusan yang pasti, ya. Dan tidak ada satupun yang bisa menghindar. Bahkan Nabi sekalipun, sampai para sahabat tuh nggak percaya Pak. Termasuk Umar bin Khattab. Ketika diberitakan Rasulullah wafat, Umar nggak percaya, nggak mungkin Nabi Muhammad mati. Dinasihatkan sama Abu Bakar, ya Umar, ya, apakah ketika beliau mati engkau akan kembali ke belakang? Artinya Nabi juga manusia Pak, ya kan? Dan yang paling berat itu adalah kondisi sakaratul maut Pak, ya. Pernah kita nengok orang langsung Pak, saat kondisi sakaratul maut gimana? Kayak gimana Pak? Ya seolah-olah itulah saking beratnya itu sakaratul maut, ya. Kayak dikuliti, ya kan? Nah artinya nih sekarang kita masih diberikan kehidupan, ya. Artinya masih adalah kesempatan kita untuk ini, untuk berjihad di jalan Allah. Jadi nggak ada waktu main-main lagi Pak, ya kan? Waktu kita terbatas, ya kan? Kalau ibarat sepak bola, mungkin 2 kali 45 menit, ya kan? Terbatas Pak, ya kan? Dan nggak akan ada di antara kita yang bisa jamin Pak, ya kan? Entah sejam lagi, ya kan? Atau seminggu lagi, mana ada yang bisa jamin? Tapi paling tidak, ya, berapapun waktu yang Allah berikan, ketika semua itu kita gunakan dalam rangka untuk menepati janji kita kepada Allah, maka Allah katakan tadi, ulaika yarjuna rahmatullah. Allah tidak akan ingkar janji. Allah akan berikan rahmatnya
kepada orang-orang yang benar-benar mau beriman, berhijrah dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oke, mungkin untuk sementara ini dulu Pak yang bisa kita sampaikan ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita sudahi dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.